Salam, selamat sore menjelang malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Secara khusus teman-teman Permata GBKP Kilometer 4, saya mengucapkan kepada saudara-saudara selamat merayakan Jumat Agung. Hari ini kita akan beribadah, tetapi kita tidak bersama-sama, dan kita sekalipun berjauhan akan tetap bersama-sama memuji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Pujian ini akan mengantarkan kita untuk menyembah Tuhan, akan betapa baik Allah atas kita yang telah mengampuni dosa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bernyanyi bersama, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Yesus, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan siapkan hati saudara. Mari kita nyanyikan sepenuh hati. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa yang di surga, seperti pujian kami Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dipulihkan. Secara khusus kami bisa kembali memasuki masa-masa minggu-minggu menjelang Paskah. Dan hari ini kami memasuki hari Jumat Agung. Tuhan, kiranya kami semakin mengenal Engkau melalui peristiwa perayaan Jumat Agung ini, sehingga hidup kami menghormati, menghargai korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas segala korban dan pengampunan yang Engkau curahkan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan karya-Nya yang luar biasa dinyatakannya di kayu salib. Kayu salib dan korban Yesus di kayu salib, kematiannya menjadi karya terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana Allah mencintai saudara dan saya dan mengorbankan dirinya ganti saudara dan saya. Ia mati bagi saudara dan saya. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ketemukan di dalam-Mu Yesusku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, hanya kutemukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Ku karya terbesar dalam hidupku Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat refnya. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami mengalahkan pikiran kami dan menundukkan natur dari tubuh kami yang berdosa, sehingga kami menggunakan waktu yang sebentar ini, Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Jamahlah hati kami dan berfirmanlah jauh di dalam hati kami masing-masing. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus teman-teman, saudara-saudaraku Permata GBKP kilometer 4. Hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan dalam PA kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya ulangi, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saudara boleh membuka Alkitab saudara di tempat saudara masing-masing, dan saya akan membacakan untuk saudara demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan teks ini dan mungkin agak sulit karena saya akan membawa saudara kepada sejarah gereja, di mana gereja merayakan Jumat Agung dan memaknai kata-kata Yesus di kayu salib. Kalau saudara baca sekali lagi ayat 30, Yesus di sana berkata sudah selesai. Dan ini yang menjadi tema di dalam PA kita malam hari ini. Saudara, apa yang diucapkan Yesus sudah selesai sebetulnya adalah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kalau saudara merangkumnya, maka saudara akan mendapatkan kata-kata Yesus di kayu salib itu urut-urutannya demikian. Kata pertama yang Yesus ucapkan di kayu salib itu bunyinya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Perkataan kedua di kayu salib bunyinya adalah, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu ditulis di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Perkataan salib yang ketiga bunyinya adalah, ibuku, inilah anakmu, inilah ibumu. Ditulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26. Lalu perkataan salib yang keempat bunyinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dicatat di dalam Matius pasal 27 ayat 46 dan juga Injil Markus pasal 15 ayat 34. Lalu perkataan Yesus yang kelima bunyinya adalah, aku haus. Dicatat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sebagaimana yang sudah kita baca. Dan kemudian perkataan Yesus yang keenam adalah sudah selesai. Ditulis di dalam bacaan kita, Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yang terakhir adalah perkataan Yesus yang ketujuh, yang bunyinya, ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ditulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Saudara, hari ini kita hanya akan bicara tentang sudah selesai, perkataan Yesus di kayu salib yang keenam. Apa itu artinya bagi saudara, bagi saya, bagi kita orang percaya, bagi saudara dan saya sebagai pemuda Kristen, pemuda gereja. Saudara-saudara, untuk mengerti apa itu arti sudah,
selesai. Maka kita harus kembali lagi kepada konteks perayaan Paskah yang sedang dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat itu. Jika saudara melihat dengan teliti, maka apa yang terjadi di sini adalah Yesus sedang ada dalam sebuah proses perayaan Paskah menjelang Paskah, dan ini menjelang penderitaannya. Nah saudara, kalau saudara baca Injil-Injil, maka saudara menemukan kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan Paskah. Dan perjamuan Paskah itu dilakukan di lantai atas di rumah penduduk di kota Betsaida atau sekitar Yerusalem pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi di sana? Kalau saudara itu mempelajari sejarah, maka Paskah yang sedang dirayakan oleh orang-orang Yahudi pada masa Yesus sebetulnya tidak sama dengan Paskah yang sedang kita rayakan saat ini. Karena pada waktu itu mereka merayakan Paskah dalam konteks mengingat dua hal. Yang pertama panen raya, yang kedua adalah pembebasan orang-orang Yahudi keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam rangka mengingat itulah mereka merayakan Paskah setiap tahunnya dalam hari raya Paskah. Saudara perlu ketahui, tiap-tiap keluarga yang merayakan Paskah, mereka kemudian akan menyediakan 4 cawan untuk dipenuhi dengan anggur dan diminum. Nah, saya akan menjelaskan cawan demi cawan itu yang nanti saya kaitkan dengan perkataan Yesus sudah selesai. Saudara, ada beberapa cawan yang dipakai oleh orang Yahudi ketika merayakan Paskah di dalam setiap tahapan Paskah. Jadi mereka merayakan Paskah dalam 4 tahap perayaan. Tahap pertama disebut sebagai Kades. Apa itu? Ini adalah salam berkat, salam pembukaan, di mana pemimpin atau kepala keluarga atau imam yang merayakan Paskah bersama dengan keluarganya atau jemaatnya menyampaikan salam berkat. Nah, sesudah itu selesai, lalu imam akan mengambil cawan. Cawan pertama ini disebut sebagai cawan pengudusan. Ini dalam budaya orang Yahudi. Lalu mereka akan mengucapkan kata-kata berkat yang bunyinya itu di dalam bahasa Ibrani, Baruk atah Adonai, Elohinu melek haolam, Bore pegi hagaven. Dalam terjemahan bahasa Indonesia bunyinya, diberkatilah engkau Tuhan, Allah kami Raja semesta alam yang menciptakan anggur. Dan mereka akan meminum anggur dari cawan pertama yang disebut sebagai cawan pengudusan. Yang kedua, tahap perayaan Paskahnya orang Yahudi itu disebut sebagai urekat. Urekat itu apa? Yaitu pembasuhan tangan. Setelah mereka meminum anggur, mereka membasuh tangan untuk kemudian nanti mengambil sayur pahit dan juga roti yang dipecah, roti tawar yang akan dicelupkan kepada cawan yang kedua. Cawan kedua ini disebut sebagai cawan murka. Maka pemimpin dari ibadah itu akan memimpin memecahkan roti seperti yang dilakukan Yesus. Yesus memecahkan roti, dibagikan kepada semua murid-muridnya. Lalu Yesus nanti mencelupkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya. Lalu itulah yang ditulis oleh Injil Yohanes dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Jadi Yesus melakukan tahap pertama, tahap kedua. Dia juga meminum cawan yang kedua bersama dengan murid-muridnya, cawan yang disebut sebagai cawan murka tadi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya cawan penebusan. Nah, selesai mereka makan roti itu, lalu kemudian imam atau pemimpin keluarga yang merayakan ibadah Paskah itu kemudian akan mulai menjelaskan apa itu Paskah dan bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Nah, setelah selesai semua proses kisah itu, lalu kemudian mereka masuk kepada inti utama perayaan Paskah. Mereka akan makan daging domba yang dibakar, lalu mereka akan minum anggur dan makan roti tawar yang sudah dipecah sebelumnya. Ini kemudian dilanjutkan dengan minum cawan yang ketiga yang disebut cawan penebusan. Nah, saudara, di dalam ibadah perayaan Paskah yang Yesus lakukan, kemudian Yesus berhenti di sini.
Karena nanti kalau saudara itu baca Markus pasal 14 ayat 26, Yesus tidak melanjutkan urut-urutan liturgi tadi sampai kepada cawan yang keempat. Sampai di cawan yang ketiga, menurut Markus pasal 14 ayat 25, Yesus kemudian berkata begini, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ada cawan keempat yang disebut sebagai cawan ucapan syukur atau cawan halal besar di dalam budayanya orang Yahudi. Tapi Yesus tidak minum, melainkan Yesus justru meninggalkannya. Di Markus pasal 14 ayat 26, Yesus berkata, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, ini nyanyian haleluya, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu kemudian ngapain di Bukit Zaitun? Kenapa liturgi yang mestinya 4 cawan tadi berhenti di 3? Ada satu cawan lagi yang hilang, yang tidak dilakukan dalam peristiwa Paskah yang dirayakan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, ini yang kemudian akan saya kaitkan dengan perkataan Yesus, sudah selesai. Apa artinya itu? Sudah selesai. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya akan membaca lagi beberapa bagian yang kemudian menjadi bagian yang hilang dari perayaan Paskah yang Yesus lakukan. Kalau saudara tadi sudah mengikuti saya dengan hati-hati, maka kemudian saudara ingat, Yesus kemudian masuk ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus kemudian berdoa kepada Allah dan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-20, bahwa ada darah yang mesti dicumpahkan, yaitu darahku, dan ini adalah darah perjanjian. Jadi kalau begitu, ada satu cawan yang oleh Yesus sebutannya digantikan. Kalau di dalam budaya Yahudi, cawan keempat itu sebutannya cawan ucapan syukur, cawan halal besar. Sekarang diganti oleh Yesus dengan pergantian yang sangat luar biasa, sebab Yesus menyebutnya cawan keempat ini namanya adalah cawan perjanjian. Dan tidak lagi anggur isinya, sebab aku tidak akan minum anggur lagi, seperti yang sudah dia bilang. Lalu apa isinya? Isinya adalah darahku yang harus ditumpahkan sebagai darah perjanjian. Jadi kalau begitu, Yesus kemudian mengajarkan satu cawan yang hilang tadi, yang tidak dilakukan dalam liturgi perayaannya Yesus, dengan sebutan yang baru. Inilah cawan perjanjian itu. Nah, nanti kalau saudara baca tulisannya Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16, ayat yang ke-21, maka di sana Paulus berkata begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Paulus dan Yesus kemudian menyebut cawan yang sama. Cawan itu disebut cawan perjanjian yang ditumpahkan, darah yang ditumpahkan sebagai perjanjian untuk menggenapkan apa yang kurang di dalam liturginya orang Yahudi, bahkan di dalam nubuatannya tokoh-tokoh perjanjian, bahwa rupanya begini. Kalau saudara ingat lagi, Yesus kemudian ngomong begini, Bapa, jika mungkin berlalu, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau begitu, ada cawan yang murid-murid tidak berhak mengambilnya, yang tadi oleh Paulus disebut cawannya Tuhan. Cawan inilah yang isinya murka Allah, yang hanya Yesus yang bisa menanggungnya. Maka ketika Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28-29 berkata, aku haus, lalu para prajurit Roma itu mencelupkan hisop ke dalam anggur yang masam dan disuguhkan ke mulut Yesus. Yesus kemudian berkata di ayat 30, sudah selesai. Artinya apa? Semua gambaran tentang penebusan di dalam perjanjian lama sekarang tergenapkan dengan kematianku di kayu salib. Bukan anggur lagi yang mengisi cawan penderitaan, tetapi darahku yang kucurahkan. Maka merayakan Jumat Agung berarti mengingat kembali
bahwa Jumat Agung adalah peristiwa penggenapan seluruh perjanjian Allah di masa lalu yang belum digenapi itu. Sekarang tuntas selesai dilakukan Yesus. Dengan apa? Dengan mempersembahkan dirinya sendiri dan mengganti cawan keempat yang isinya adalah anggur ucapan syukur tadi dengan darahnya. Dan ketika darahnya dicurahkan di kayu salib, maka darahnya itu menuntaskan seluruh bayang-bayang penebusan di perjanjian lama, dan sekarang selesai sudah. Yang kedua yang saya mau jelaskan kepada saudara itu belajar tentang tata bahasa. Kalau tadi yang pertama istilah sudah selesai, berarti penggenapan perjanjian yang tidak mungkin ditanggung oleh siapapun kecuali Allah sendiri melalui Yesus. Murka Allah itu tidak mungkin ditanggung oleh manusia, terlalu berat. Yesus sendiri yang menanggung. Maka yang kedua perhatikan, yang dikatakan oleh Yesus sudah selesai, Yohanes menuliskannya sebagai kata benda, kata kerja atau verb. Tetapi di dalam bahasa Yunani ada tenses yang disebut sebagai perfect. Verb dengan tenses perfect. Saudara, ketika penulis Yohanes menggunakan tenses perfect, maka perbuatan atau segala sesuatu yang dilakukan itu sudah selesai. Tetapi akibatnya masih bisa dinikmati sampai sekarang. Artinya apa? Memang kematian Yesus sudah selesai. Memang korban darah Yesus sudah tuntas di kayu salib. Tapi akibat dan dampak atau karya dari pengorbanan Yesus masih dapat saudara nikmati sampai hari ini, sampai sekarang. Nah, saya akan menghubungkannya dengan hidup saudara, dengan hidup orang Israel dan hidup kita sebagai pemuda. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, maka Paskah kemudian mengingatkan mereka akan pembebasan dari perbudakan di Mesir menuju kepada negeri kemerdekaan di tanah perjanjian di Israel, Yerusalem kotanya. Maka sekarang arti secara rohani memiliki kemiripan dan kesamaan. Kematian Yesus, di mana Yesus kemudian berkata sudah selesai, menjelaskan tentang bahwa karyaku akan membebaskanmu dari perbudakan dan melepaskanmu. Sekalipun peristiwa kematian itu sudah di masa lalu, tapi kuasanya masih berlaku untuk saudara hari ini, sekarang, dan kamu boleh mendapatkan janji kelepasan itu hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan cerita untuk menutup renungan kita supaya saudara mudah menangkapnya. Nah, suatu kali saya ketemu dengan satu orang yang kemudian bercerita tentang saya punya masalah, dan masalah saya itu dengan suami saya. Saya itu tinggalkan suami saya beberapa tahun dengan keluarga karena saya sedang pendidikan di sebuah kota. Dan kemudian selesai pendidikan saya balik lagi. Tapi saya kaget, heran luar biasa. So, saya itu kemudian melihat handphone suami saya itu ada chattingan di sana melalui WeChat. Itu dengan perempuan-perempuan nakal. Bahkan ada janjian, bahkan ada panggilan video call di mana si perempuan itu yang ditelepon itu, para wanita-wanita nakal itu tanpa busana bervideo call dengan suami saya. Saya kecewa sekali. Saya marah sekali. Karena ternyata di WeChat itu bukan hanya satu perempuan. Lebih dari 4 perempuan yang sudah dihubungi berbulan-bulan. Saya marah sekali. Apa yang mesti saya lakukan? Dia suami saya. Saya bilang, tentu itu melukai hatimu. Tentu itu menyebabkanmu tidak percaya lagi dengan suamimu. Saya tidak boleh lupa menebarkan pengharapan bahwa jika suamimu
mau bertobat, mau meninggalkan dosa perzinahannya melalui handphonenya itu. Sekalipun dia belum pernah, katanya, ketemu dengan perempuan yang chatting itu secara langsung. Tapi dosa perzinahan sudah terjadi melalui video call, dan niat sudah terjadi di dalam hatinya, bahwa dia ingin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. Tapi jika engkau mau pulang kepada Kristus, darahnya yang tertumpah di kayu salib di Jumat Agung ini cukup untuk mengampuni suamimu. Apa engkau mau kalau suamimu bertobat? Sebab ingat, mengikut Yesus tidak selalu berarti segala sesuatu berjalan baik. Kadangkala sesuatu berjalan tidak baik. Tapi di dalam Yesus selalu ada penerimaan. Itu sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Engkau sekarang bergumul dengan dosamu, anak-anak muda. Engkau bergumul dengan berbagai macam pelanggaran. Engkau dibelenggu, diperbudak seperti orang-orang Mesir. Dan Anda mau lepas? Yesus berkata, korbanku di kayu salib cukup. Di sini ku selesaikan. Kulunasi hutang-hutang dosamu. Pulanglah kepada Tuhan. Masih ada esok dan Paskah menantimu, di mana Sang Kristus yang mati di Jumat Agung bangkit, hidup, memberikan pengharapan yang baru. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib berjanji memberimu kelepasan. Anak-anak muda, saudara-saudaraku, anggota Permata, dimanapun saudara berada, siapapun yang mendengar khotbah ini, di dalam Yesus semuanya sudah diselesaikan. Jika engkau pulang kepada Dia, ada pengampunan untukmu. Amin. Mari sebagai respon dari firman Tuhan ini, kita sambut dengan pujian. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Hingga dalam surga kelak ada perhentian. Nyanyikanlah lagu ini sepenuh hatimu. Tutuplah matamu dan jadikan ini doa di hadapan Tuhan. Jika engkau bergumul, berbeban berat, bawalah pada salib Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada berhenti. Saya undang saudara menyanyikan lagu ini sekali lagi. Jadikan ini doa saudara dan nyanyikan sepenuh hatimu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Pada kaki salibmu, Yesusku
berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa. Seperti pujian kami Tuhan, ke bawah kaki salib-Mu kami berteduh, tertunduk malu dan mengaku dosa. Betapa rusak dan bobroknya hidup kami Tuhan, sehingga Engkau harus turun ke bumi ini, mengorbankan diri-Mu. Dan kami memperingati hari ini di dalam peristiwa kematian-Mu sebagai manusia, di dalam hari raya Jumat Agung. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk korban-Mu. Kami berterima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan. Dan tangan-Mu terbuka untuk menerima kami, kapanpun kami menyerahkan hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, meninggalkan hidup lama dan dosa kami, sehingga kami sujud menyembah Engkau di bawah kaki salib-Mu, melihat bahwa diri kami hanya debu tanah yang kecil. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung dan menyambut hari Paskah. Salam.